di tengah Mohon hutan maaf saya masih bila tadi salah baca di ini. nggak apa Pak, udah Nggak aman sih. apa-apa, itu mantap udah. Ya, Pak Iwan, hatur nuhun Pak Pak Mari Iwan, saya luar ditodong biasa. Pak Ketua, Pak Mari. Sami-sami Pak Ketua. Eta padu di mata sok kena yang ngerebekan wae eta teh. Ya ngerebekan Nah, biasa can sinyalna dibayar tuh. internet. kerepekan. Ah, Nuhun. tadi bayar sinyalna. Aduh, hapunten Mohon Pak izin, Pak ya Karsat. mohon izin untuk video. Sepertinya kemarin kan Bu Enik mengirimkan juga ya, kalau misalkan bisa dipadu serasikan atau dikawinkan. Jadi ada profil wisata dan sebagainya, baru masuk ke video promosi dari sisi lokus. Nah, untuk yang lokus perizinan, sepertinya kan itu posisinya lebih ke teknis ya, lebih teknis banget gitu cara masuk dan sebagainya. Kiranya bisa dipoles lagi sehingga muncul tidak secara teknis bangetnya, tetapi Jitu-nya itu bisa terpromosikan bahwa ini akan kita jadikan sebagai media untuk diangkat ke nasional, kira-kira begitu sebagai bahan PB. Mungkin nanti Pak Giatno mohon izin untuk memadukan secara keseluruhan profilnya. Masih ada waktu durasi sebetulnya untuk video itu maksimal 5 menit. Maksimal ya, maksimal 5 menit. Tinggal nanti mana-mana yang paling inti-intinya yang kita akan sampaikan. Yang kedua, ini mengingatkan saja untuk yang belum listen learn individu, maksimal tanggal 21 besok, maksimal jam 9 malam. Mohon kalau memang bisa hari ini terselesaikan, khususnya yang individu ya, yang individu, ini bisa dimaksimalkan. Kalau sudah selesai langsung aja upload, sudah diupload lupakan, kan begitu. Kalau sudah terupload. Buka Misa kayaknya udah diupload tuh untuk yang listen dan individunya. Nah, yang kedua, untuk yang kelompok, kita lengkapi data-datanya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kadisduk, data 278 desa sudah terlayani, 235 puskesmas, termasuk tadi alat rekam sudah oke, sudah tidak ada masalah, belangko sudah aman, tinggal dukungan anggaran terkait dengan jika ada SPPD, belangko aman. Kalau SPPD nggak ada, berarti kurang aman terkait anggaran lah, hampir rata-rata sama. Nah, mungkin nanti dilengkapi data-data yang sudah diserasikan kemarin, tinggal di overlay, dia lebih lengkap. Nanti pelaporannya langsung satu bundel Pemkab Banjarnegara dengan 2 lokus case tadi, kaitan dengan transformasi digital. Yang lainnya, bagaimana nih? Mohon izin untuk diskusi. Izin Pak Ketua. Ya. Ini saya tadi agak bingung itu pernyataan Ibu Kadisnya, Ibu Kadis Kependudukan. Ya. Memang kalau kita orang-orang dari Bapeda sebelumnya, memang perkembangannya memang mengenai belangko KTP itu. Kalau dulu itu memang ada alokasinya sumber-sumber dana DAP. Tapi terakhir-terakhir ini alokasi DAP-nya itu dikurangi. Nah, kita nggak tahu apa memang semangatnya menjadi KTPL itu sehingga belangkonya alokasi anggarannya menjadi terhimpit atau hilang. Makanya tadi saya agak ini juga berpikir ini larinya kemana nih? Ada SPPD belangko jadi, nggak ada SPPD belangko nggak ada. Saya bingung. Ini kemananya nih? Karena kalau dari perencanaan anggarannya memang dia dulu belangko KTP itu bersumber dana DAP. Terus perkembangannya terkini, nanti saya juga tanya juga ke Kadis Kependudukan di Kabupaten Nias ini sumber dananya dari mana. Saya nggak nyambungnya, apa hubungannya Perjadin dengan belangko? Itu tadi yang menarik juga dari statement Ibu Kadis. Ini larinya kemana ini? Jadi kalau nggak ada belangko, terus kalau nggak ada Perjadin, terus belangkonya kayak apa? Terus pencapaian data kependudukannya seperti apa? Sama-sama lah kita cari di kabupaten kota masing-masing seperti apa mekanisme sumber anggaran untuk belangko. Agak menarik juga tadi, makanya saya agak double listening juga saya dengar pernyataannya tadi. Ya, khusus yang itu ya, yang belangko ya. Ya. Jadi saya kurang paham sih memang. Kok ada SPPD belangko bisa diambil, berarti
diambil sendiri. Maksudnya kira-kira begitu Iya, ya. makanya ini Gini, mau jemput ke Kemendagrinya atau kemananya nih? Kan jadi Hmm. isu Sama Pak itu ini kan. itu untuk blanko ya, blanko untung udah untung tersedia, tadi saya maka nggak SPPD terlepas tidak itu ada Pak. kan gitu kan. Gimana Pak? Ya Pak Itu Awang, apa SPPD dalam daerah apa luar daerah atau dia mengambil iya Pak Awang. blanko? Kan gini kan, kalau kalau kami Singkawang itu kan sama lah, pasti daerah lain juga. Blanko itu kan dari pusat kan? Iya, Iya, pusat. Betul, Pak. Betul, Pak. SPPD-nya yang tidak ada gitu. ya pertanyaannya kan Pak Awang, ketika alokasi perjadinya nggak ada, apakah harus terlantar pengurusan adminduknya? Nah, makanya itu gini maksudnya nanti gini aja kawan-kawan, kan memang tadi terkait dengan data yang di Dukcapil memang kita agak lemah. Jadi kemarin saya juga kan, kalau di PMPTSP kan Pak Iwan tuh yang minta tuh. Nah, di list saja, Ya. maksudnya di list saja apa kebutuhan data kita untuk kita keluarkan rekomendasi. Ya, jangan sampai kosong itu data, kalau tidak masuk juga susah. Kemarin Pak Iwan yang ngambil data PMPTSP, nggak tahu tuh pendekatannya gimana nih. Beliau memang ganteng sih, jadi Iya, cepat. Pak Iwan. Kasatpo, Pak Iwan. Idaman wanita Pak Iwan tuh. Iya kan, makanya. saya yang penting aman negara, Pak Awang aman semuanya, begitu. Ya, jadi gini, kemungkinan kawan-kawan tidak bisa memperoleh data Iya. itu ya apakah tidak menyampaikan ke PAC atau belum sampai ke tahap analisa masalah. Nah, kalau analisa masalahnya udah kita petakan, biasanya dapat kebutuhan datanya apa. Itu saja yang disampaikan. Kemarin saya kalau kemarin kita kan juga gitu ya Iya. Pak Iwan, kita sampaikan Pak Iwan nih, saya butuh ini. Pak Iwan yang minta tuh semua tuh. Ya. Nah, cepet. Jadi gitu, kalau kita mau menganalisa kan gitu kan, pastilah masalahnya apa, kebutuhannya apa, kan gitu. Nanti biar dibuat aja daftarnya, maksud saya kita buat, kan kita kekurangannya di situ tuh, untuk mereview, memperbaiki apa yang di Dukcapil, rekomendasinya kita belum bisa keluarkan. 2 kali kita merekomendasi, ternyata salah kan, jadi nggak enak kan. Ya udah, kita sekarang dia udah bilang bahwa terkait itu anggaran, satu. Yang kedua, kesadaran masyarakat rendah. Nah, kita juga harus gimana nih caranya nih? Apa bukti dia bilang ke masyarakat rendah? Kita minta datanya gitu. Ya kan? Saran saya ke PIC kelompok untuk Disnaker ke Adminduk itu akan terbongkar datanya di LKPJ sih. LKPJ sama Sakip. Kalau di Sakip itu kan capaian kinerja, termasuk IKM, pemanfaatan tadi, masalah persepsi. Kalau postingan update data itu terbongkar dia di LKPJ tahunan. Tinggal itu aja kita untuk jadi Pak bisa Ketua dibuat list saja daftar. Kita butuh data apa tuh? Nah, kita sampaikan. Biar bisa kita analisa nih. Kalau enggak akan ini percuma kita ngomong nanti salah lagi kan. Ternyata mereka tadi sebetulnya Pak Markus sudah menyentuh bahwa 9% yang penduduk produktif tidak produktif dan sebagainya itu tadi udah ada datanya mau disampaikan, sehingga muncullah kesadaran masyarakat. Mungkin nanti Pak Markus bisa melengkapi. Iya. Satu lagi Pak Ketua, berkait dengan KIA itu Pak Ketua, tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis, KIA masih sudah susah untuk interaksi ya, karena memang KIA ini mungkin berkaitan dengan bidaan desa atau terkait dengan kelahiran kependudukan juga ya, seperti itu. Nah, itu kan kita udah dapat masalahnya, langsung Kadisnya kan. Udah tinggal cari datanya aja. Ya, KIA, kesadaran masyarakat sama anggaran SPPD ya. SPPD. Baik. Tapi yang jelas begini, Disnaker PMPTSP aman. Yang jelas kan khusus ke Banjarnegara 2 Lokus ini kan kita rekomendasinya lebih kepada transformasi digitalnya kan sebetulnya. Pada arah transformasi digitalnya. Kemarin dari Bu Dirjen, Bu Mira udah menyampaikan daerah bisa bekerja sama peningkatan infrastruktur apapun gitu ya, yang diklat tentang TIK dan sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan saran dengan skema seperti apa yang nantinya kita dorong melalui PB kan. PB. Nah, mohon izin Bu Eni, kalau nggak salah punya rekan di Banjarnegara. Oh, Bu Enik masih di tengah hutan ya? Iya, masih di Gunung Puntang. Itu Pak Giano itu di mana? Kok di belakang garis-garis gitu? Jadi di belakang meja nggak ngerti nih Pak. Ini
Pak Giatno di mana? Pak Markus, adakah data-data yang lengkapnya? Saya kemarin hanya berpijak yang disampaikan oleh Bu Kadis ya. Iya. Nah, yang saya herankan kan itu kesadaran kan. Jadi tagline dia kan bukan pelayanan dasar tapi dasar dari pelayanan. Pelayanan. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kalau saya lihat kan mayoritas masih usia produktif. Ya. Maka itu mereka itu nggak membantu untuk peningkatan kesadaran dan sebagainya. Yang kedua Oh mungkin iya. tingkat pendidikan ya. Saya tadi sebenarnya mau saya balik terkait kalau mau peningkatan keberdayaannya itu rata-rata kan di situ kan usia produktif semua Pak. Iya, Yang iya, usia iya. lanjut sedikit. Nah, Ya. sebenarnya Mereka sadar ya? seharusnya kan saya pikirnya juga kan mereka kasih petugas layanan desa. Nah, nah, justru yang harus diberdayakan mereka itu atau masyarakatnya Masyarakatnya, iya betul. itu. Ya, kapasitasnya mungkin ya, kapasitas petugasnya ya. Iya, nah, enggak. Maksudnya tadi mau lari ke situ. Tadi Pak Edwin juga saya mau nanya itu, tapi nggak enak juga saya yang masalah SPPD dan sebagainya itu. Ya Nah, itu sensitif. yang berikutnya tadi saya, PD semuanya tadi sama, saya yang Pak. tadi yang Itu berikutnya sama saya dengan saya ngomong sama tembok. saya penasaran apa yang disampaikan itu digitalisasi itu kemarin kemudian tanggung jawab masing-masing yang mengeluarkan ya. Ya, Nah, terus katanya udah terpusat di pusat. Nah, ya, terkait kebocoran dan sebagainya mereka nggak mau tahu. Jadi ya, itu berarti yang pusat yang bocorin, gitu ya, kan itu ya. Ada tanggung jawab masing-masing, iya, gitu iya. kan. Nah, terus terkait masalah updating, maksud saya kalau kita ke lapangan kita punya perjanjian kerjasama. Apakah kalau di lapangan kan ada PKS kita minta updating yang baru boleh enggak gitu kan? Apakah harus nunggu pusat gitu loh. Ya, Tapi intinya melemparkan itu ke pusat bahwa kalau kebocoran pasti dari pusat gitu kan. iya. Bukan dari Banjarnegara gitu. Padahal aplikasinya daerah ya. Iya. Baik, kita lengkapi saja mungkin nanti data-datanya yang punya akses ke Banjarnegara. Tadi yang paling utama kan tadi dari sisi usia produktif yang terlayani, termasuk KIA, sama apalagi deh ke cyber ininya ya, keamanan cybernya. Karena kan kemarin Bu Mira juga sudah betul menyampaikan bahwa keamanan cyber ketika yang membuat aplikasinya masing-masing daerah ya harus tanggung jawab nih daerahnya kan gitu. Nah ini harus disampaikan juga di rekomendasi penguatan cybernya karena identitas ini jika terbuka lebar kan berbahaya juga. Sama satu lagi tadi Blanko, ini tolong mohon daerah-daerah yang lainnya juga terkaitan Blanko, apakah semuanya sudah tidak pakai Blanko, sudah elektronik semua, kan ada tuh KTPL, jadi dia elektronik semua, sehingga diganti oleh itu tanpa ada Blanko administratif. Nah, oh nanti disandingkan saja. Tapi nanti untuk keseluruhannya, rekomendasi secara umumnya ada, secara khususnya ada. Jadi rekomendasi secara umumnya terkait dengan transformasi digitalnya, kelemahannya apa, tanggung jawab dan sebagainya terhadap keamanan data dan sebagainya, dan secara khususnya ke lokus masing-masing tadi. Begitu paling mohon kiranya yang bisa mengakses data yang lengkap, bisa tadi Pak Edwin menyampaikan di LKPJ ya, Pak Edwin ya, di LKPJ atau di LPPD lah ya mungkin ya, datanya lengkap ya. LKPJ sama sakipnya yang dikirim ke Kemenpan RB kelihatan itu capaian kinerjanya. Itu ada nggak ya di Ada, udah pasti ada ini? itu output dan outcomes dinas kependudukan itu kelihatan di situ. Terus apa maksudnya itu di profil Pemdanya ada ya di kelihatan, kelihatan. Diminta aja ke ininya ke Kasubag program yang melaporkan sakit dinas kependudukan. Ada yang punya akses ke Banjarnegara? Itu aja saran saya Pak Ketua. Atau kita berangkat Banjarnegara aja lah. Pesankan tiketnya. Beda lagi. Ya langsung pagi dipikirkan Pak, dipikirkan. Pak Iwan dekat tinggal berapa jam ke Banjarnegara. Pak Fauzan. Siap. Siapa? Jadi
Oh, Pak Pari, ya silakan Pak Pari. Masuk kita rekomendasi. Ya siap. Terkait dengan rekomendasi, apakah pertanyaannya, apakah dua PTSP dengan Dukcapil ini sudah ada integrasi terkait dengan penggunaan aplikasi ini, Pak? Satu data, satu layanan. Barangkali ini bisa dikawinkan antara dua ini untuk merekomendasikan data kependudukan untuk mendukung efisiensi proses perizinan, misalkan seperti itu, Pak. Jadi barangkali itu juga direkomendasikan terkait kawinnya dua. Yang agak jam berapa ya? Jam 5-an aja nggak apa-apa ya? Oke. Ya. Udah masuk itu Izin Pak, Pak Fauzan, silakan. Udah ada masuk di rekomendasi ya, sudah masuk Pak di rekomendasi pengintegrasian. Ya, ada itu integrasi antara aplikasi. Oh, ya, siap. Interoperabilitas itu. Jadi saling dengan API ya, web service ya. Ya, jadi mereka saling sinkron. Ya, saling sinkron itu. Ya, interpora apalah itu tuh tadi interoperabilitas. Interpolasi itu. Saling berintegrasi, saling tukar data gitu. Siap. Itu masuk nanti linknya terintegrasi terhadap SPPD, Pak. Ya otomatis Pak ya. Cuman kalau tapi memang agak berbeda sih kalau yang bagian perizinan, karena perizinan itu kadang-kadang juga aplikasinya pengajuannya kan dari pihak luar, tidak langsung dari pihak pemilik kan. Kalau di Dukcapil memang setempat kan, warga setempat. Ya, setempat sih memang. Kalau investasi ini kan kaitannya lebih luas lagi. Dia hanya perizinan orang luar. Mohon izin, siapa nih yang bisa akses data? Pak Iwan, idaman wanita. Iwan. Tua saya mah sudah pas banget ya Iwan. Idaman wanita, sudah tidak bisa kelain hati. Sudah sama Pak Awang itu ke ini naker PMPTSP. Itu mah udah capcus. Waduh. Nah, kalau di Dukcapil kan saya tidak tahu, lokusnya nggak ke sana. Ya, sempat tukar-tukaran teleponnya kalau itu. Oh iya, kemarin nggak minta kemarin. Gue pantesan langsung luluh lantah dikasih bunga mawar. Pak Yaku punya akses nggak? Pak Dudi, coba Pak Dudi. Pak Dudi ada nggak di desa? Di perhubungannya udah mau tidak ada data yang begitu. Linknya Pak Dudi itu bidan desa, Pak. Iya, linknya bidan desa, Pak Dudi. Kenapa? Berkaitan kenapa? Berkaitan tadi dengan KIA, kaitan data penduduk, apa tadi? Anggaran, data alat rekam yang tadi disampaikan sudah full online, sama pemanfaatan KIA, kesadaran masyarakat ya. Ya, tentang admin berkaitan dengan jadi literasi pemanfaatan KIA yang belum optimal. Data masyarakat. Betul. Izin Pak Ketua. Ya. KIA ini kita pastikan dulu Pak, kartu identitas anak atau kartu ibu anak untuk posyandu. Kartu identitas anak, Pak. Kartu identitas anak. Karena adminduk. Iya, jangan sampai bilang kita kan. Udah diomongin kita. Ini Pak Edwin sekarang. Jadi kita pastikan KIA ini kartu identitas anak. Terus untuk info nih buat kita nih, saya baru teleponan dengan Kadis Kependudukan Kabupaten Nias. Wih, mantap. Nah, poinnya itu blanko KTP nggak pernah kekurangan di Kemendagri, di Dirjen Adminduk. Jadi memang dijemput. Kalau nggak ada Perjadin, Dirjen Adminduk membagikan ke provinsi. Jadi persoalan kita kan sekarang berapa sih gap yang belum dipenuhi data kependudukannya, kan itu ada, umpamanya kita mau universal health coverage harus 58%. Nah ini yang kita menjadi empati kan, kalau gapnya masih besar, kenapa Perjadin di Dinas Kependudukannya tidak dialokasikan dengan cukup kuat untuk mencapai itu. Jadi itu dulu poinnya, tidak pernah kekurangan belangkonya, itu dijemput di Dirjen Adminduk, kalau tidak ada mekanismenya Adminduk
Dirjen Adminuk akan membagi ke masing-masing provinsi. Jadi koordinasinya ke provinsi. Demikian laporan Pak Ketua. Baik, berarti data kependudukan yang sudah memperoleh KTP, Pak Dudi, di desa-desa, termasuk yang KIA tadi, kartu istri dan anak katanya. Identitas anak. Anak, Pak Ketua, anak. Oh, soalnya tadi ingat sama Pak Iwan, idaman wanita. Iya, Pak Iwan. Bisa Pak Dudinya? Aman negara? Siapa? Siap. Pak Edwin itu udah telepon-teleponan sama kadisnya itu. Iya langsung Pak Dudi, udah langsung akses sama DPMP. Pak Ketua izin, saya kemarin mencoba untuk mencoba menggali terkait dengan aplikasi Indeks Desa ya. Ternyata ya ini salah satu, apakah ini sama dengan di Banjarnegara atau tidak? Untuk di Bandung Barat, ternyata kita tuh ada selisih antara data Dinas Kependudukan dengan data yang diinput oleh desa. Karena Dinas Kependudukan itu cut off-nya adalah per tanggal 31 Desember untuk tahun 2024. Nah, sementara inputan dari desa itu dinamis ya. Mereka itu berdasarkan hasil data bulan Maret atau April 2025 gitu. Nah, ini jadi satu pengalaman menarik ketika kita coba sinkronkan dengan yang di Dinas di Sukcapil Banjarnegara, apakah sama seperti itu juga atau gimana kan gitu ya, polanya seperti itu. Ini pengalaman kami di Kabupaten Bandung Barat ya, mohon izin. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Nanti tinggal minta datanya aja sama Bu Kadis Duknya yang Banjarnegara. Kalau dia udah punya kan nomornya? Sudah ada. Nggak ada nomor. Saya belum dikasih sama Pak Markus dan Pak Ketua ini. Aduh. Adanya nomornya bidan desa. Nah, kalau yang bidan desa saya punya Pak. Ya udahlah. Pak Iwan mau dapat ada, Pak Edwin mau siapa, Awang juga kalau mau ada bidan desa yang di Bandung Barat ya. Yang punya Pak Dudi mengenai bidan desa itu apa? Ini Pak, jadi gini. Jadi biasa kalau ada masyarakat yang mau melahirkan itu kan dilayani untuk yang wilayah terpencil itu oleh bidan desa gitu. Nah harusnya memang ada sinkronisasi informasi ketika bidan desa itu melayani persalinan istri keduanya Pak Fauzan misalkan. Itu harus langsung terinformasikan ke Disduk gitu Pak Edwin ya. Siap. Aduh. Kemarin kok nggak ada yang nanya data perceraian ya? Iya, harusnya ada Pak, itu benar Pak. Berdasarkan kelas umur. Berarti satu lagi data perceraian tadi Pak Dudi. Kalau data perceraian itu di Dinas Kependudukan juga nggak? Itu mah di pengadilan kalau nggak salah Pak. Ya, itu mah pengadilan. Kecuali terintegrasinya dengan itu Pak, dengan kakak ya, karena kakak nanti ketika perceraian itu terpisah. Ya. Kalau cerai jadi cerai hidup, cerai mati, kan beda-beda tuh di statusnya tuh. Ada kawin. Iya. Nah, data perceraian tuh. Jadi berkait. Oke. Apalagi Pak Markus kayaknya banyak nih idenya nih. Data apa lagi nih? Penduduk yang sudah dapat KTP 98% tuh desa, termasuk yang per desanya Pak. Kan 278, apa semuanya sudah rata, takutnya ada desa yang belum terfasilitasi, berarti kita bisa rekomendasikan karena apa, infrastruktur atau apa. Begitu palingnya Pak, kita cari data-data dulu, biar nanti bisa jam 1 selesai. Boleh, Pak Ketua izin. Pak Ketua izin. Ya. Biar kita fokus ya. Bisa nggak kalau kita, mohon maaf kita split ya, ada yang di Sukcapil seperti yang kemarin sudah terbagi itu, ada yang di Sukcapil, ada yang di Snaker PMPTSP ya. Jadi nanti ketuanya siapa ini dan sebagainya. Jadi kita fokus biar kita lebih spesifik dalam konteks ininya gitu, lebih fokus lagi. Mohon izin Pak Ketua. Kalau
PTMPST tadi sudah clear, Pak. Datanya kan tidak Udah clear ya? direspon. Oh iya. Ya, sama Oh iya, siap, pihak siap, siap. perizinannya. Yang belum clear yang Disduk, karena datanya tadi masih menggunakan data sekunder. Data sekunder yang ada di internet lah, gitu. Nah, untuk lebih mengoptimalkan kan tadi tahun 2024 itu sebetulnya belangko sudah aman, tidak ada lagi persoalan belangko, kata Ibu Kadisnya tadi kan. Alat rekam yang tadinya kurang ternyata sudah lengkap semua di semua desa. Persoalannya kan kesadaran adminduk tentang adminduk, kesadaran masyarakat tentang kebutuhan adminduk. Kalau masyarakatnya butuh, baru mereka mengurus. Kalau tidak butuh, ya dibiarin saja kan begitu. Nah, termasuk pemanfaatan KIA tadi yang menjadi persoalan tuh yang belum optimal. Kalau untuk yang ODGJ terus lanjut usia itu ada juga inovasi peduli Dilan. Sudah ada. Nah, yang terakhir itu kaitan dengan dukungan anggaran. Nah, dukungan anggaran ini sebagai penguatan nanti ke Bapedanya supaya menyelesaikan gap yang tadi disampaikan Pak Edwin. Kalau gapnya masih panjang, seharusnya masih luas, ya harusnya kan disediakan anggaran itu. Tapi kalau misalkan gapnya sudah kecil, ya menyesuaikan dengan kebutuhannya kan begitu. Oke, Pak Dudi, sebagai basis desa sama Pak Giatno, Pak Giatnona lagi di meja mana tadi ya? Bagaimana Pak Dudi? Siap, Atau siap. Kita coba kita cari data dulu ke ya. Banjarnegara hari ini? Kaburu Jumatan. Oh, Jumatan. Jam 11 lah Ya, beres. oke, kita siap cari data ya. Oke. Kalau yang PTPSP sudah clear, tapi untuk digitalisasi, kebijakan digitalisasinya sudah disampaikan kan sama Dirjen Komdigi kemarin. Yang interpopulasi tadi teh. Oke, untuk data-data mohon Pak Yakub bisa melengkapi datanya jika ada lagi data update Pak Yakub izin. Baik, nanti kita cari sama-sama. Siap. Mohon. Jam 11 Pak, nanti kita coba share lagi mana yang kurang-kurangnya. Setelah itu istirahat sholat Jumat.
Izin Pak Dodi. Markus ini. Pak Markus, Om. Siap, siap Pak Ah, Markus. enggak, mau nanya nih, Disperminda itu apa toh? Pemberdayaan masyarakat. DPMD, DPMD Dinas itu apa? Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Soalnya kemarin sekilas saya dengar Bu Kadis Capil itu bilang Dispermenda. Apa singkatannya lain-lain ya? Oh, nomenklaturnya mungkin Pak. Oh gitu. Nomenklaturnya barangkali Pak. Itu di Ya. provinsi apa kabupaten? eh Kalau di provinsi, saya coba kita cek dulu ya di Hmm. Soalnya SOPD-nya itu. saya dengar kemarin kalau nggak salah loh ya, Hmm. beliau kolaboratif baru Dispermenda, tapi untuk masalah itu loh, kan petugas layanan desa. Nah, Ya. honornya pakai dana desa. Terus dia kolaboratif itu nanti Disperminda itu membantu mengalokasikan untuk ya itu dukungan itu termasuk administrasi segala. Hmm. Untuk Cuman nanti Disperminda berkolaborasi tingkat dengan provinsi apa provinsi atau kabupaten kabupaten saya nggak tahu. mungkin. Kabupaten Kabupaten kelihatannya. Kabupaten kelihatannya. Ya. gitu kan. Kita coba dulu ini ya. Ini saya Hmm. lagi gali ini KIA di pelayanan KIA di itu di apa apa namanya di Banjarnegara itu di distrik itu menggunakan inovasi si cantik emas tuh. Saya coba Ya lagi si menggali cantik dulu mas. Pak. Ya Hmm. cantik emas. Saya coba menggali dulu barangkali nanti Oke. seperti apa langkah-langkah yang ditempuh di sananya. Terus keterkaitan dengan stakeholdernya seperti apa barangkali ya, terutama dengan yang Bapak di Dukcapil ya di lokusnya ya. Sukcapil Pak. Ya, fokusnya. Ya udah kita ke Banjarnegara aja. Ayo. 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 Coba tak pikirkan ya, Siap, Pak khusus Markus. dicapil ya, diundang ya. Coba nanti saya pikirkan. Oke, oke. Ya, ya, Siap ya. izin ya. Oke, oke, oke. Ya.
KPP itu
Pak Giatno sudah di tempat. Sudah selesai acaranya Pak Giatno teh. Ini makanya lagi percepatan proper nih. Halo. Iya Pak Ketua, kebetulan tadi bolak-balik sana ngurus ini. Jadi Pak Bupati itu perintahnya nggak boleh langsung, apa karena langsung ke dinas yang bersangkutan dan banyak yang harus saya kejar, Pak Jadi gimana, Kadis. rubah propernya enggak? Nah, kalau propernya masih tetap yang sana. Oh, yang lama. Oke. Karena itu penting banget yang Perbup kebijakan dan strategi daerah itu. Iya, benar. Ini barusan sudah beres. Belum, ini jam 11 penyepakatan tadi dan data yang sama Bu Kadis Duk tadi kan sebenarnya yang lain-lainnya datanya kurang valid lah kira-kira gitu. Sehingga tadi Pak Dudi dan rekan-rekan semua sedang mencari data. Nanti jam 11 15 menit lah kita bincang. Kalau yang Jumatan sudah Jumatan, yang daerah tengah itu. Nanti data-data yang sudah lengkap, kalau belum lengkap nanti dilanjut 15 menit paling lama karena udah mau Jumatan. Nanti jam 1 kita lanjut untuk memastikan siapa yang akan memadu serasikan secara full sehingga datanya konkret dulu. Takutnya data tidak konkret malah jadi malu nantinya kesananya gitu. Siap. Pak, itu ada rekan di Banjarnegara untuk data-data yang dibutuhkan dari sisi LKPJ khusus Disduk. Oh, harus ke ini Bapeda itu mah. Iya, makanya tadi itu dari mana nih? Tadi Pak Dudi sudah lagi soal. Nggak tahu nih lewat mana Pak Dudi. Soalnya kan ada masalahnya tuh ada 4 tadi tuh dari Bu Kadisnya tuh terkait dengan anggaran, dukungan anggaran, terkait dengan pemanfaatan KIA yang belum optimal, terus kesadaran tentang Adminduk, kesadaran masyarakat tentang Adminduk itu yang menjadi tantangan di Banjarnegara tuh. Jadi kita berarti budaya masyarakat. Ya, jadi arahnya ke sana saja nanti untuk rekomendasi kebijakan. Kalau digitalisasinya mah kan sama lah sama PTSP perizinan sepertinya sama lah. Ya, transformasinya mah sama. Nah, ini yang itu tuh termasuk di desa tadi itu kan kesadaran di desanya ada berapa desa nanti yang sudah betul-betul 100% terfasilitasi atau ada yang jumlah penduduknya yang sudah memiliki Adminduk. Nah, ini Pak Dudi nih. Rumah Pak Dudi sudah aman, data lengkap? Ini saya loba nyari-nyari tapi masih kesulitan terkait susah, masalah kalau KIA itu lewat online mah susah. Susah ya, harus ada yang KIA. kenal. Tapi saya mencermati apa yang dulu-dulu disampaikan oleh Bu Kadis itu bahwa memang respon Bu Kadisduk itu ada 2 hal ya. Pertama ada laporan, kemudian ada data pendukung ya. Itu yang tersampaikan dahulu oleh Bu Kadisduk itu. Jadi kalau ada laporan masyarakat baru, kemudian didukung oleh data pendukung, baru mungkin ada eksekusi ya. Eksekusi baik dalam bentuk KTP, kemudian akta kelahiran anak, dan lain sebagainya barangkali. Nah, berkaitan dengan itu, untuk masalah KIA itu, memang yang jadi titik lemahnya adalah masyarakat tidak langsung melaporkan atas kelahiran anaknya. Itu yang jadi titik lemahnya. Kemudian masyarakat juga hanya membuat akta kelahiran ketika memang dibutuhkan untuk kebutuhan administratif, baik untuk sekolah ataupun yang lain-lain. Barangkali itu yang jadi titik kendalanya, Pak Ketua. Tadi kan disampaikan bahwa kesadaran masyarakat tentang Adminduk itu masih lemah lah, artinya dari literasi masih mereka lemah. Mengurus Adminduk jika memang membutuhkan kan gitu ya, salah satunya tadi KIA. Berarti kan dengan bidan desanya tidak terlaporkan tuh. Kalau lewat bidan, kalau puskesmas kan sudah ada inovasi si cantik mas itu ya. Terus untuk yang rentan, usia rentan ada peduli dilan. Untuk yang KIA memang masih belum maksimal karena ada yang lewat bidan, selain puskesmas ada lewat mana, itu yang tidak terlaporkan manakala si orang tuanya membutuhkan data administrasi baru disampaikan gitu kan.
Betul, Nah, betul, sehingga betul. kita butuh data, ada berapa bidan, ada berapa desa yang ke puskesmas layanannya, jumlah penduduk, nah itu harus langsung ke objek. Kalau di sekunder Iya, mah tadi udah nyari-nyari juga susah. susah. Saya juga ini belum dapat. Kali aja ada yang kenal gitu, Pak Yakub ada yang kenal kali di sana. Siapa ya banyak negara? Iya. Di sekunder susah, Pak, datanya. Iya, saya dari tadi cari juga yang ada yang seperti yang umumnya saja Iya, itu. yang masih yang lama. Ini harus ke Banjarnegara nih. Iya, harus ada yang akses. Saya lupa juga nggak minta nomor teleponnya ya. Saya ini posisinya memang di Jogja. Cuma besok saya harus balik ke Manokwari karena ada rakor 2 hari di sana, setanah Papua. Pak, kalau untuk tugas laporan ini tuh sebetulnya nanti dikumpul tanggal 27 maksimal, Pak. Yang ini tuh. Cuman jika kita biarkan, khawatir lupa. Kalau Iya, kerangkanya betul. sudah lengkap, mah data sudah lengkap. Kan kalau tata bahasa mah sudah ya, di Pak Dudi ada, dari Bu Enik ada, dari Pak Awang ada, gitu, dari Bapak Yakub juga ada. Tinggal dipadu serasikan, tapi padu serasikannya itu harus konkret datanya. Yang penting kan datanya dulu sebetulnya sekarang. Nah, tinggal nanti desain layoutnya kan, kalau yang kemarin masih kaku gitu kan, masih model skripsi lah gitu. Nah, nanti outline-nya dibuat seperti majalah promosi gitu, pakai pinggirannya seperti apa, tidak sekaku itu gitu maksudnya. Ada foto-foto, ada apa gitu. Nah, yang sekarang diperkuat tuh data nih, makanya nanti maksimal jam 1 lah, jam 1 nanti kita ketemu kalau nggak sempat sekarang. Nah, tadinya jam 11 itu penyepakatan data, jam 1 sudah pembagian tugas. Khawatir pasti lupa, Pak. Lesson learn individu aja lupa tuh, pada nggak diupload. Apalagi di kelompok, kalau kelompok mah harus intens. Belum nanti PB, polisi brief. Polisi brief itu nanti dikumpulkannya 1 minggu sebelum proper. Masih lama sih, tapi kalau sudah masih lama gitu pasti lupa lagi. Di kita itu kalau nggak salah ada Pak ini ya, Pak Fahri ya, Kadinkes itu ya. Pak Muhammad Fahri. Mungkin bisa terkoneksi dengan Dinas Kesehatan Banjarnegara gitu. Ada berapa bidan desa yang dimiliki di sana ya? Mana nih Pak Fahri nih? Ada nggak nih? Pak Fahri, Assalamualaikum. Mana nih Pak Fahri? Biasanya kalau antar kepala dinas kan lebih ini ya, lebih. Kalau saya mah ada data kendaraan mah ada. Ya Pak, data ditaruhkan data kendaraan Pak, bidan Pak ditaruhkan. Surat izin menikah. Surat izin menikah. Enaknya di itu mah tinggal pakai SPTJMB langsung. Jadi sama tidak di perlu. KPP juga sama. Kalau saya ada data pengusaha ada. Ada tuh, Bapak ada data pengusaha ada Pak Yakub. Nyari-nyari di internet, aduh ampun. Nggak ketemu. Nggak dapat. Nanti dulu deh. LKPJ juga sama, nggak terpublikasi ya. Pak Giatno kayaknya yang lebih dekat Banjarnegara mah ada kali aksesnya. Pak Giatno bisa, Pak Giatno akses ke Banjarnegara, siapa minta data itu ya LKPJ lah minimal gitu. Banjarnegara.